Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari. Nomor NIM saya 200 111 045. Saya dari kelas 20 manajemen K3. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai wirausaha muda membangun desa serta dinamika partisipasi pembangunan desa. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pemuda sebagai satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dan dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan sebagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Kapasitas pengetahuan, semangat, serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah pedesaan. Kondisi ini selaras dengan momentum perubahan paradigma pembangunan desa pasca implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembang potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Menemukan potensi mobilisasi aset desa. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkatan perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan budayanya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaan. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Untuk masyarakat wilayah desa untuk untuk masyarakat wilayah desa Ngelanggeran Gunung Kidul ada pada posisi miskin sementara desa-desa yang ada di dalam pendamping gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kesamaan permasalahan sosial yang dihadapi kedua wilayah tersebut mendorong aksi peduli dari unsur pemuda, yaitu Sugeng Handoko di Ngelanggeran Yogyakarta dan Nur Agis Aulia dari Serang Banten untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial di wilayah desa tersebut. Kiprah dan peran strategi dari Sugeng Handoko dan para pemuda Ngelanggeran mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dan para pihak, yaitu dengan adanya pelibatan semua unsur sumber daya lokal, baik fisik maupun non-fisik, menjadi sebuah jalan bagi pemecahan masalah penuntasan kemiskinan yang selama ini terkadang belum optimal terjawab melalui program pemerintah. Selain itu, adanya kemampuan inovasi dari pemuda yang difokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara keberlanjutan organisasi wisata. Sementara dalam konteks wilayah Banten adanya unsur penggerakan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Agis Aulia melalui gerakan Banten Bangun Desa atau BBD menjadi bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa. Kegiatan BBD ini dilakukan di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Dari profil BBD tahun 2016 dijelaskan tentang kontribusi komunitas bagi desa di Banten, khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Komunitas BPD juga berusaha melahirkan agropreneur muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa melalui program pelatihan, kunjungan, serta program pengembangan diri lainnya. Gambaran inisiatif dari kedua pemuda di atas menunjukkan adanya karakteristik wirausaha, karakter mendasar dari seorang wirausaha entrepreneur, menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa.
Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda desa, salah satunya Karang Taruna ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Pada akhirnya pemuda ini mampu menumbuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda desa sebagai subjek yang memiliki kebanggaan terhadap desanya. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat keberlanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Dalam upaya memastikan keterlanjutan dan dari manfaat inisiasi usaha ekonomi rintisan wirausaha muda, membangun sebuah kelompok atau institusi atau lembaga tidak hanya untuk keperluan administratif semata, melainkan untuk menjawab kebutuhan dan memberikan berkemanfaatan yang cukup besar untuk mengatasi problem sosial masyarakat, menciptakan kesejahteraan. Kesediaan untuk saling berbagi peran, melembagakan nilai kerjasama, hingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberi kesejahteraan berkelanjut bagi desa secara keseluruhan. Merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa. Dalam membangun masyarakat desa secara teoritis dalam dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat menjadi sasaran, tidak memiliki andil mau apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan, sementara pada pendekatan partisipatif antara perencana pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Kolaborasi antar pihak dalam hal ini, negara dengan unsur masyarakat sipil menjadi penting dalam melakukan beragam stimulan kegiatan untuk percepatan pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah, baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi atau lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dua keterkaitan antara komponen inti pengelola pengembangan masyarakat. Keterlibatan dan kontribusi semua pemangku terkait seperti pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah, LSM, dan masyarakat menjadi penting dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Tiap-tiap komponen kelembagaan tersebut memiliki peran dan fungsi sendiri yang karena itu perlu diatur dan disepakati sehingga menjadi upaya sinergis yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Elemen pembangun jejaringan. Adanya kegunaan yang jelas, masing-masing anggota mempunyai komitmen, adanya misi dan agenda bersama yang jelas, adanya visi dan identitas bersama, pendefinisian peran dan fungsi sesuai dengan potensi dan karakter aktor, pendefinisian aturan main dan proses pengambilan keputusan, pengidentifikasi skill dan sumber daya yang dimiliki anggota. Elemen untuk mempertahankan dan merawat jejaring. Adanya kesepakatan norma yang jelas, adanya sistem komunikasi, organisasi yang longgar, adanya kepemimpinan bersama, kepercayaan, partisipasi yang luas di antara anggota, sharing agenda dan informasi. Jejaring melibatkan proses aktif dan non dinamis, termasuk juga konflik dan negosiasi baik secara internal maupun dengan aktor eksternal yang menjadi target perubahan. Oleh karena itu, jejaring memerlukan adanya komitmen aktif untuk melakukan pembelajaran yang agar dinamika serta konflik dapat dikelola. Atas dasar itulah diperlukan adanya kemampuan untuk membangun dan merawat jejaring yang ada. Belajar dari pengalaman kedua wirausaha tersebut, masing-masing memiliki kemampuan dalam menganalisis jejaring dengan para pihak sekaligus melakukan aktivitas kolaboratif yang mendukung proses pencapaian tujuan kegiatan ekonomi dalam rangka menjawab problem sosial desa. Kedua muda desa ini mampu merawat relasi dengan para pihak yang dimulai dengan memastikan ikatan
Relasi dengan para pihak yang dimulai dengan memastikan ikatan nilai kerjasama, sinergi, dan partisipasi di internal organisasi, kelembagaan, atau komunitas lokal desa. Sekian review jurnal dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.